Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari Kamis 6 Februari 2025, di mana kita masih bisa belajar mengenai hikmat dan kebijaksanaan di sepanjang bulan ini, khususnya dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan saya berharap renungan ini bisa menjadi berkat, khususnya bisa menambah kita hikmat dan kebijaksanaan. Karena hikmat dan kebijaksanaan itu sangat penting sekali untuk dimiliki oleh setiap pribadi, oleh setiap orang percaya. Sekalipun kita sudah lahir baru, itu memang sumber utama untuk kita bisa memperoleh hikmat, tapi kita tidak serta-merta atau otomatis langsung menjadi orang yang penuh dengan pengetahuan dan kepandaian, serta penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kita masih perlu terus menggali apa yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan kita. Dan sumber utama hikmat kita adalah dari Tuhan. Kemarin kita sudah belajar, kalau saudara miss renungan kemarin silahkan lihat di YouTube channel kami, GB Immanuel. Saya sudah menjelaskan bagaimana Salomo itu meminta dan mencari hikmat dan memintanya kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikannya, sehingga dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik dan penuh kebijaksanaan. Dan hari ini kita akan meneguhkan hal ini lagi dari Amsal 2 ayat 6. Kita mesti percaya dan mengerti bahwa Tuhan adalah pemberi hikmat. Dalam Amsal 2 ayat 6 ini dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi sumber hikmat itu satu-satunya adalah Tuhan. Kenapa Tuhan itu sumber hikmat? Karena dia maha tahu. Dia omniscience, omnipresence, omnipotent. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tidak ada yang seperti dia. Hikmatnya itu tidak terselami. Ya, seringkali kita berpikir, Tuhan harusnya begini, harusnya begitu. Kita harus sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tuhan itu mengerti apa yang dia lakukan adalah yang terbaik untuk kita. Dan ia sumber pemberi hikmat, saudara. Dan kalau kita mundur ke dalam ayat-ayat sebelumnya, di sini Salomo menasihatkan kepada anaknya untuk mencari hikmat. Kita melihat dalam ayat 1, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Lalu ayat yang ke-6 tadi dikatakan karena Tuhan pemberi hikmat. Jadi bagian saudara dan saya adalah mencari hikmat itu sendiri seperti mencari dan mengejar perak dan harta terpendam. Coba saudara bayangkan kalau saudara nemu peta harta karun dan saudara ikutin petunjuk kemana harta karun itu berada dan ditempatkan, saudara akan mencarinya dengan rasa penasaran dan menggebu-gebu. Waduh, saya akan dapat harta karun yang melimpah sehingga saya akan kaya raya. Saudara, seperti itulah sikap hati yang mesti kita miliki saat kita ingin memperoleh hikmat. Kita harus menganggap hikmat itu seperti harta terpendam. Saat kita menemukannya, kita bersukacita, bersorak-sorai, bahkan bersyukur. Wow, saya mendapat harta yang melebihi apapun juga. Saudara, hikmat akan menuntun kita membuat penemuan mungkin di dunia ini yang akhirnya membuat kita berhasil dan sukses. Hikmat akan memimpin kita mendidik anak-anak dengan baik. Menjadi gembala sidang seperti saya yang Tuhan kehendaki. Menjadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Menjadi karyawan yang hidup dalam takut akan Tuhan. Dan benar-benar komit dengan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dalam takut akan Tuhan. Karena itu kalau saudara ingin punya hikmat, hiduplah dekat dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan kasih kepada orang-orang yang rindu untuk memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Jangan ragu untuk minta kepada Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang
setengah-setengah saat Ia memberikan. Apalagi ini hal yang penting. Saya percaya Tuhan akan kasih kita. Kalau kita berpikir kita seringkali buat keputusan yang salah, kita seringkali kurang berhikmat dan kurang bijaksana, coba minta kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikannya. Dan biarlah renungan malam kali ini mengingatkan kita kembali bahwa sumber hikmat itu sendiri adalah hanya di dalam Tuhan saja. Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menjadi manusia dan duduk di sebelah kanan Bapa saat ini. Dan Yesus sumber hikmat kita. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya sumber daya untuk menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat. Minta kepada Tuhan dan Ia akan memberikannya dengan cuma-cuma. Tuhan memberkati, kiranya renungan malam ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.